kayak sayatan kecil gitu, sayatan kecil di balik kelopak matanya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Liana Fatmawati CH. Sesuai dengan judul, kali ini tuh aku akan ngebahas mengenai dua masalah penyakit. Yang pertama itu adalah hordeolum atau mata bintitan, dan yang kedua adalah penyakit kalazion. Sebelum aku mulai untuk bahas penyakitnya, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, yuk subscribe channel aku dulu ya, dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya yang ada di bawah juga. Terima kasih. Dua-duanya itu sama-sama bikin kelopak mata itu jadi bengkak. Tapi sebenarnya penyakit ini tuh nggak sama loh. Terus, apa perbedaan di antara keduanya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Dilansir dari laman Stanford Children's Health, penyebab bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kelenjar penghasil minyak atau sebaceous yang menimbulkan peradangan. Sedangkan menurut keterangan dari American Optometric Association atau AOA, kalazion disebabkan oleh penyumbatan dan pembengkakan kelenjar minyak pada kelopak mata yang bisa diakibatkan oleh bintitan yang tidak ditangani dengan benar atau bintitan yang tidak kunjung sembuh. Oke, itu dia tadi bahasa formalnya. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh gini, kalau bintitan itu terjadi karena infeksi virus, dan kalau kalazion itu terjadi karena adanya penyumbatan. Jadi setelah ada infeksi virus baru ada penyumbatan kan, dan setelah ada penyumbatan itu baru adalah kalazion ini. Jadi dengan kata lain, kalazion ini merupakan kelanjutan dari hordeolum atau bintitan ya. Atau dengan kata lain, kalazion ini merupakan next level dari bintitan. Oke, sekarang aku mau bahas dari sisi tampilannya ya. Jadi kalau hordeolum atau bintitan itu awalnya itu dia tuh terasa sakit, merah, bengkak, dan kalau aku tuh ada rasa gatal juga ya. Sedangkan kalau untuk yang kalazion, dia itu rasa sakitnya itu cuma di awal aja. Terus habis itu dia juga bengkak dan merah juga, sama kayak hordeolum. Cuman dia bedanya tuh di sakitnya tuh cuma di awal. Dan di tahap berikutnya itu dia tuh udah gak sakit lagi, tapi bengkaknya itu justru makin meningkat gitu loh. Kenapa bengkaknya itu justru makin meningkat? Karena di situ udah mulai ada sumbatan di kelenjar minyak yang ada di kelopak mata. Jadi di kelopak mata itu harusnya ngeluarin minyak kan, tapi karena ada sumbatan, minyak itu nggak keluar, makanya itu terjadilah bengkak itu. Atau dalam istilah medis itu, bengkaknya itulah yang disebut kalazion. Terus, apa yang membedakan antara bengkak hordeolum atau bintitan dengan kalazion? Jadi, yang membedakan bengkak antara keduanya itu adalah dari tingkat kelunakannya. Jadi, kalau yang hordeolum atau bintitan itu, dia tuh lebih lunak dan bisa dibilang bengkaknya itu kayak merata. Nggak ada keras-kerasnya gitu. Sedangkan kalau yang kalazion, dia tuh bengkaknya itu kayak cuma di awal. Bengkak meratanya itu kayak cuma di awal, karena memang merupakan kelanjutan dari hordeolum itu ya. Jadi bengkaknya itu merata di awal, terus lama-kelamaan dia tuh kayak akan bikin satu titik, di mana titik itu tuh akan membesar, akan bikin benjolan dan membesar. Jadi kayak bikin biji gitu yang cukup keras gitu. Jadi dibandingkan dengan yang hordeolum itu, dia tuh lembek-lembek bisa dibilang. Kalau yang kalazion itu dia tuh keras-keras gitu. Oke, penjelasan yang sejak awal aku bilang sampai dengan penjelasan yang sebelum ini itu aku dapetin dari informasi yang aku baca ya. Dan kalau kalian mau tahu lengkapnya, kalian bisa lihat di description box aku. Nanti aku akan taruh linknya di situ supaya kalian tahu juga bagaimana informasi secara lengkapnya. Tapi aku juga nambahin dari pengalaman aku juga ya. Sekarang aku mau jawabin pertanyaan dari salah satu penonton yang nonton video aku yang ini. Di situ video tentang hordeolum atau mata bintitan. Dia itu bertanya, pernah ngalami kalazion gak kak? Jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu kalazion itu apa ya. Jadi sejak ada pertanyaan dari salah satu penonton itu, akhirnya aku cari tahu dan aku pelajari. Dan setelah aku paham, ternyata aku tuh pernah ngalamin kalazion ini. Bahkan bukan pernah lagi, jadi kayak cukup sering kala itu ya. Gitu. Jadi karena apa? Karena kenapa aku ngalamin tapi aku nggak tahu namanya itu apa? Karena saat itu tuh bisa dibilang dokternya itu rese gitu loh. Jadi kalau aku tanyain dia tuh jawabnya tuh selalu bercanda. Jadi kayak jawabnya tuh
Dok, ini sakit apa? Aku tanya gitu kan. Terus dia jawabnya tuh kayak bisul, bintitan gitu. Jadi dia tuh jawabnya tuh nggak dengan bahasa kedokterannya. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya aku nggak tahu itu kalau bahasa kedokteran itu apa gitu kan. Cuma karena aku pelajari sendiri, terus pas aku baca-baca, oh iya ini ciri-cirinya gue banget gitu kan. Terus pas aku lihat gambarnya juga, oh iya kayak yang gue alamin waktu itu gitu kan. Jadi kayak yakin lah kalau ini tuh memang yang ini gitu loh. Next, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaannya adalah kalau kakak pernah ngalami kalazion, apakah dengan kompres itu kalazion itu bisa sembuh dengan kompres aja gitu kan? Terus aku mau jawab ya sekarang. Jadi waktu pas aku sering ngalamin kalazion itu, aku tuh belum menerapin yang namanya kompres karena perlu kalian tahu saat aku berobat ke sana kemari ke berbagai dokter spesialis mata, mereka itu nggak ada yang kasih tahu kalau aku harus kompres mata. Cuma ada satu dokter yang nyaranin aku kompres mata, itu pun dia tuh nggak kayak menekankan gitu, kayak kalau bisa kompres mata ya, kalau bisa kompres mata, kayak hal sepele lah itu. Makanya itu kenapa aku nggak notice gitu kan, karena memang dia cara ngasih taunya juga begitu gitu kan. Jadi aku kompres mata yang benar-benar sekompres-kompresnya, serutin-rutinnya itu bisa sampai 5 kali dalam sehari. Itu bisa dibilang aku kompres mata yang sampai fanatik banget gitu loh. Itu karena aku tuh udah mencoba semua treatment tanpa kompres mata, tapi penyakit aku itu tetap nggak sembuh-sembuh, ataupun kalaupun sembuh lama, ataupun kalaupun sembuh nggak lama kemudian kambuh lagi gitu. Tapi sejak aku nerapin semua treatment yang udah aku jelasin di video sebelumnya, terus aku ditambahin dengan kompres mata, itu baru bener-bener jadi bener-bener yang namanya sembuh dan nggak kambuh-kambuh. Kalian harus tahu kedahsyatan dari kompres mata itu ya. Seperti itu. Dan jawaban aku dari pertanyaan bisa sembuh apa enggak kalau kalazion di treatment dengan kompres mata tanpa operasi gitu, aku bilang bisa. Cuma memang butuh waktu yang lebih lama, karena kalau dari bintitan aja udah butuh waktu lama, apalagi kalazion yang levelnya itu udah next level gitu kan. Jadi kalian tuh butuh yang namanya sabar, terus konsisten untuk terus jaga kebersihan di seputaran wajah kalian, terutama di area mata gitu kan. Jangan asal-asalan. Kalau aku tuh yang bener-bener aku terapin selain kompres mata itu adalah jaga kebersihan mata dengan cara tuh pakai kacamata. Jadi dulu aku tuh belum minus, tapi aku udah pakai kacamata kemana-mana. Itu saking aku bela-belain pengen banget sembuh, pengen banget nggak kambuh gitu tuh, aku jagain sampai segitunya. Jadi zaman dulu tuh pakai kacamata masih dibilang culun gitu kan, tapi aku udah kayak bodo amat lah apa kata orang, yang penting gue sembuh, yang penting gue nggak kesakitan, yang penting gue nggak malu. Mending gue dibilang culun gitu kan, daripada gue sakit gitu kan, atau matanya bintitan terus-terusan gitu. Jadi pilih mau sembuh apa kata orang gitu. Apalagi kalau zaman sekarang, kalian tuh kalau zaman sekarang pakai kacamata malah jadi style gitu kan. Jadi nggak ada bebannya banget kalau kalian pakai kacamata. Jadi gak usah alasan gitu kan. Jadi kalau kalian benar-benar pengen sembuh, kalian harus pakai kacamata kemana-mana. Udah terapin aja kayak gitu. Karena sampai saat ini aku yakin kalau aku nggak kambuh itu kayak nggak sampai parah. Kalaupun kambuh gitu nggak sampai parah, itu memang karena salah satunya itu karena aku pakai kacamata kemana-mana. Jadi saat dulu aku belum minus, aku udah pakai kacamata kemana-mana, terus ditambah aku minus, makinlah aku kemana-mana pakai kacamata. Jadi kayak bener-bener lebih terjaga aja gitu daripada yang sebelumnya, yang dulu banget itu yang aku nggak pakai kacamata kemana-mana. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu protein hewani di stop atau dikurangi. Jawabannya itu kalau dari sisi hordeolum atau dari sisi mata bintitan, yang pertama, kalau kalian itu intensitasnya itu tinggi, alias kalian ngalamin mata bintitan itu sering, kalian itu aku saranin untuk stop sementara semua protein hewani. Dan kalau kalian di kondisi yang kedua,
kalian itu intensitasnya itu rendah, alias kalian itu ngalamin mata bintitan tapi jarang-jarang, kalian boleh kurangi aja gitu. Sedangkan untuk kalian yang punya penyakit kalazion, aku saranin untuk kalian berhenti dulu untuk konsumsi semua protein hewani, terutama untuk telur dan ikan-ikanan. Karena kalau kalian masih terus konsumsi, biasanya itu dampaknya mata jadi lebih gatel di area kalazionnya itu, dan juga nggak sembuh-sembuh. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu benjolan menahun dan keras, apa bisa hanya dengan kompres? Jadi ini berarti kasusnya adalah kalazion ya. Jadi kalau menurut aku, berdasarkan dari pengalaman aku, bukan secara medis dan pastinya ya. Aku kalau secara medis dan pastinya aku nggak tahu, cuman berdasarkan pengalaman aku, menurut aku, kalau kalazionnya itu masih di level-level awal, kalau menurut aku masih bisa dengan cara kompres aja. Tapi kalau levelnya udah meningkat dan bahkan sudah sangat keras gitu bijinya, itu tuh menurut aku kayaknya sulit banget ya buat sembuh dengan cara kompres doang, karena pasti kondisi dari biji benjolannya itu pasti kayak udah keras banget. Jadi kayak kalau seandainya mau sembuh itu kan pasti kayak ada luka atau kayak ada kebocoran di area yang benjol tadi, atau ya benjolan kayak tadi itu yang di biji tadi itu kayak ada luka. Terus habis itu cairannya bakalan keluar. Tapi kalau udah jadi kayak udah mengeras gitu, itu tuh kayak susah gitu kan. Pasti kalau seandainya kayak mau keluar gimana caranya, sedangkan kondisinya tuh dia udah besar gitu kan. Jadi kalau menurut aku, kalau kalazionnya itu udah menahun dan kondisinya tuh kayak bijinya tuh udah keras banget, itu tuh harus dengan operasi ya. Tenang aja, operasi kecil. Kita ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu rasa dioperasi. Gimana rasanya dioperasi gitu kan? Sakit nggak? Terus bagaimana selama proses operasi gitu? Jadi aku mau kasih tahu, aku tuh dioperasi ada dua macam. Jadi ada yang operasinya itu dari luar, jadi dari luar kelopak mata, dan ada juga yang dari dalam kelopak mata. Jadi kelopak mata itu kayak dibalik gitu ya. Itu aku udah pernah semua ngalamin, dan kalian boleh lihat ini di mata aku ini, di bagian atas nih kayak ada bekas gitu kan. Ini salah satunya bekas dari operasi aku. Tuh. Nah, tuh kan, jadi kayak makanya itu tampilan dari kelopak mata aku itu kayak agak beda, itu karena ada bekas dari operasi aku dulu gitu kan. Jadi setelah aku operasi yang pertama ini, terus aku datang ke dokter yang lain, tapi di sakit yang beda ya, maksudnya sakit yang sama tapi di kelopak mata yang beda gitu. Jadi yang ini tuh emang udah sembuh, terus aku berobat lagi ke dokter yang lain gitu kan, karena aku nggak mau lagi dioperasi gitu, dan aku trauma sama tempat itu, akhirnya aku nggak datang lagi ke situ. Terus dokternya itu kaget pas aku kasih tahu, ini aku dulu pernah dioperasi di sini dok gitu, katanya. Mana ini dok yang di luar ini. Terus dia tuh sampai kaget banget, loh kok di luar sih, ini operasi kayak gini harusnya di dalam loh gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah malpraktek gitu. Jadi kalau kalian nanti mau ambil tindakan untuk operasi, ngambil pengobatan dengan cara operasi, aku saranin kalian tanya dulu, pastiin dulu operasinya tuh kayak gimana, prosesnya tuh gimana, di dalam apa di luar, pastiin dulu ya. Jangan sampai kejadiannya kayak aku dan bikin bekas di mata kalian. Apalagi kalau kalian sering gitu kan sakitnya, masa kalian operasi sana sini, bekas semua dong kelopak matanya gitu kan, kayak ngeri banget gak sih? Aku pikir-pikir iya juga ya gitu kan. Cuma karena aku dulu tuh awam banget dan aku juga masih cukup kecil, jadi aku zaman dulu tuh kayak ya udah ya aja gitu kan, karena udah bosen juga sakit gitu. Sekarang kita lanjut cerita bagaimana prosesnya. Jadi waktu pas aku mau dioperasi, awalnya itu aku datang ke dokter kan. Terus habis itu pas datang ke dokter, diperiksa matanya. Terus habis itu dokternya mau tanya gitu, kamu mau minum obat atau mau operasi gitu. Jadi kalau mau minum obat atau operasi, berarti tuh dokternya menganggap levelnya itu masih bisa disembuhkan dengan cara minum obat ya. Cuma emang butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Kalian nggak bisa ngarepin yang instan dari proses pengobatan yang secara alami itu. Cuma kan enaknya nggak ada operasinya itu loh, nggak ada tegangan waktu mau operasi gitu kan. Apalagi yang penakut-penakut kayak aku gini. Nah, waktu aku diajuin pertanyaan seperti itu, aku langsung mikir kayak kalian juga harus mikir kayak gini ya kayak aku. Jadi yang pertama,
Ini tuh levelnya berarti masih bisa disembuhin dengan cara nggak operasi, cuman memang lebih lama. Kalau aku masih kuat, kalau gue masih kuat, maksudnya gue masih kuat gak nih dengan kondisi yang kayak gini, kayak bintitan terus gitu, nggak sembuh-sembuh gitu kan, kayak malu, sakit, terus bad mood gitu, penglihatan juga nggak sempurna gitu kan, karena kadang-kadang suka burem gitu kan. Terus kayak masih kuat nggak dengan kondisi kayak gitu? Kalau masih kuat ya udah minum obat aja, tapi abis itu pola hidup kalian diperbaiki, kebersihannya dijaga, terus asupan kalian dijaga juga, terus yang terakhir kalian juga harus yakin ya, jangan stres juga. Oh ya, jangan stres juga, itu penting banget. Terus abis itu setelah kalian pikir kayak gitu, kalau kalian masih sanggup, kalian ambil jalan minum obat aja. Tapi kalau kalian nggak sanggup dan kalian berani untuk jalanin operasi, aku saranin kalian mendingan operasi, karena operasi itu cepet banget prosesnya gitu ya. Kalau kalian gak penakut sama jarum suntik dan hal-hal kayak gitu, kalian mendingan ambil jalan operasi aja, karena itu bener-bener cepet banget sembuhnya. Jadi kayak prosesnya itu nanti mata itu di kelopak mata, maksudnya kelopak mata itu bakalan dibius dulu, dibius lokal, jadi cuma kebas di sekitaran mata aja. Terus habis itu setelah kebas nanti dokternya itu akan cek, terus kita juga ditanyain masih terasa apa enggak. Habis itu baru dilakuin kayak sayatan kecil gitu, sayatan kecil di balik kelopak matanya. Di balik kelopak mata itu disayat kecil. Habis itu setelah disayat kecil baru kayak dipencet gitu bijinya. Jadi kan bijinya tuh udah keras ya. Ini untuk kasus Calazion ya. Jadi ini bijinya tuh kan udah keras. Jadi benar-benar kayak harus ditekan gitu. Memang waktu pas ditekan itu kerasa ditekan, bukan kerasa sakit gitu ya. Jadi kan harusnya pas waktu disayat itu harusnya ada kayak kayak harusnya tuh ada sakitnya gitu kan. Harusnya ada sakitnya. Tapi ini enggak, cuma kayak kerasa ada yang nyentuh aja gitu, nyentuh, ada yang nyayat maksudnya ya. Terus habis itu pas dipencet juga kayak cuma ada tekanan aja, cuman nggak sakit, cuman kayak ada yang nekan aja gitu kan. Jadi pas waktu dikeluarin gitu, terus pas waktu ditekan gitu sampai bijinya keluar, baru matanya dibersihin gitu, karena kan pasti kayak ada darah-darahnya gitu, dibersihin dulu, dikeluarin semua kayak cairan-cairannya yang belum menggumpal itu dikeluarin juga gitu. Habis itu baru kayak dilap-lap gitu, matanya tuh kayak dibersihin gitu. Habis itu baru dikasih salep biar dia steril, kayak nggak berkembang, kayak bakterinya itu nggak berkembang. Kalau ada bakteri takutnya kan, namanya juga luka, takutnya berkembang di mata gitu. Jadi dia dikasih nanti dikasih salep biar nggak berkembang bakterinya. Dan abis itu diperban. Jadi diperbannya itu tapi nggak kenceng banget ya, cuman dia untuk menghindari kotoran masuk aja gitu. Jadi kayak biar matanya juga istirahat juga, karena kan kayak abis baru dioperasi gitu, biar nggak kerja keras lah gitu. Waktu selesai operasi itu mata itu cuma terasa tuh kayak kebasnya itu masih ada, karena kan masih efek biusnya itu masih ada. Terus abis itu rasanya tuh kayak berat gitu matanya, tapi sakitnya tuh belum terasa sih. Mungkin terasanya tuh sekitar beberapa jam kemudian gitu. Dan itu pun gak sakit banget sebenarnya. Jadi mungkin karena sayatannya juga kecil gitu, dan karena langsung dikasih salep itu juga, kayak mungkin ada pereda nyerinya, dan kita minum obat juga kan, minum obat jadi ada pereda nyerinya, jadi nggak sakit-sakit banget sebenarnya. Cuma kayak ngeri aja ngejalanin proses, ngebayangin disayat di dalam gitu kan. Jadi untuk kalian yang lagi ngalamin Calazion, terus udah lama juga, udah bertahunan gitu kan, aku saranin kalian mendingan ambil jalan operasi itu. Operasinya kecil kok, nggak sakit juga sebenarnya, cuman pas sakitnya itu pas terakhir aja, pas udah biusnya udah nggak ada, tapi itu juga nggak sakit banget. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan itu. Yang penting kalian setelah operasi kalian harus komit ya. Sebelum operasi itu kalian udah harus komit kalau setelah ini gue akan bener-bener ngejalanin treatmentnya gitu, treatment yang udah aku jelasin di video yang sebelumnya ya. Jadi karena dengan kalian ngejalanin semua treatmentnya itu, kalian bakalan kayak gak kambuh-kambuh. Serius, aku gak bohong, itu bener-bener gak akan kambuh-kambuh sakitnya. Kalaupun kambuh itu gak sampai parah, gak bakalan sampai kayak gitu lagi. Makanya ini tuh jadi kayak sebelum kalian operasi tuh kalian harus komit sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh bakalan jadiin ini operasi terakhir buat mata gue gitu kan. Habis ini gue gak sakit-sakit lagi, harus begitu, harus yakin harus komit sama diri sendiri gitu. Kalau enggak ya bakalan kayak gitu terus, bakalan berulang-ulang terus sakitnya. Nggak mau kan?
Kalau aku sih nggak mau. Makanya aku ngejalanin treatmentnya bener-bener banget. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, jadi di sini tuh nih di mata aku nih sekarang lagi ada kayak titik juga, tapi aku nggak tahu ini jenisnya apa karena aku nggak ngerasa di sini ada keras-keras dan aku juga nggak ngerasa sakit. Jadi dia tuh dari awal itu bentuknya kayak gini, terus kayak udah sekitar sebulan 2 bulan masih kayak gini aja. Jadi kayak mungkin itu sejenis yang Calazion atau Hordeolum, tapi tanda-tandanya itu memang nggak mengarah ke sana gitu. Aku juga kurang paham ini apa, cuman memang waktu dia masih merah-merah gitu aku suka kompresin, tapi sekarang aku udah males lagi, makanya dia kayak stay aja. Cuman memang ukurannya nggak tambah besar sih, jadi aku masih kayak nyantai gitu. Terus sama itu ya, aku juga kayak positifin aja gitu loh. Jadi kalau pas waktu kalian udah ngerasa apa ya, tanda-tanda Hordeolum itu udah ada gitu, kalian tuh harus positive thinking gitu kan, kayak jangan dibawa stres gitu, karena kalau dibawa stres imun turun, terus penyakit akan lebih cepat berkembang atau bahkan tambah lagi gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Makanya itu salah satu juga yang aku pegang banget sampai sekarang untuk sakit ini dan sakit-sakit yang lainnya. Makanya itu aku nggak pernah yang punya penyakit yang bener-bener aku pikirin banget, karena aku tahu impactnya itu nggak bagus banget buat kesehatan aku sendiri. Makanya itu aku nggak mau sampai kayak gitu. Aku cuma fokus buat bagaimana cara nyembuhinnya, terus abis itu aku jalanin treatmentnya tapi akunya happy gitu. Jadi jangan benar-benar dibeban-bebanin, jangan dibeban-bebanin. Ini kan sakit ini udah beban ya, terus jangan dibeban-bebanin dengan kayak nanti gue malu, nanti gue apa sih, nanti gue malu, terus kapan sembuhnya, kapan ininya, kapan itunya, nanti makin parah lagi, nanti begini lagi. Jangan overthinking lah ibaratnya gitu. Oh iya, sebelum kalian ngambil jalan untuk pilih pengobatan dengan cara operasi, kalian juga harus pikirin ya, kalau setelah masa operasi itu, kalian kan itu matanya akan ditutup dengan perban ya. Jadi kalau nggak salah itu tutup dengan perban itu waktunya itu 3 atau 4 hari gitu. Jadi untuk kalian yang punya aktivitas di luar atau kerja di kantor gitu atau apapun itu, kalian juga harus pikirin kalau seandainya kayak mata diperban selama 3 atau 4 hari gitu, masalah apa enggak, kalau ganggu atau enggak gitu kan. Kalau takutnya ada urusan apa yang benar-benar kayak penting yang harus jaga penampilan banget gitu. Kalau ada perban itu kan benar-benar kelihatan banget ya, tapi kalau pakai kacamata kan sebenarnya bintitan itu akan samar gitu kan, nggak terlalu kelihatan. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Kalau seandainya nggak masalah, ya udah jalanin aja operasinya. Untuk kalian yang tanya apa sih kak obatnya, terus apa sih salepnya, minum obatnya apa, terus yang salepnya itu apa, kalian boleh lihat nanti di description aku, atau nanti aku juga taruh di komen aku gitu kan. Kalian tinggal cek aja di situ, nanti aku cantumin apa-apa aja obatnya dan salepnya. Jadi itu juga aku dapetin resepnya dari dokter ya, jadi bukan berdasarkan diri aku sendiri, aku searching di Google, enggak ya, tapi itu dari dokter, dan itu dokternya emang beneran dokter yang berkompeten gitu. Jadi kalian gak usah takut. Kalau kalian gak pilih jalan untuk berobat ke dokter, kalian bisa sembuhin sendiri. Minum obat boleh, nggak minum obat juga nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian nggak pilih jalan minum obat, kalian itu harus jaga asupan kalian dengan baik, jangan stres, terus jalanin treatmentnya dengan baik, dan yakin bakalan sembuh, dan berdoa. Oke, itu dia tadi penjelasan dari aku mengenai penyakit Hordeolum dan juga Calazion. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya ya, komen, dan juga subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi dan supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.